Pada tahun 1994, Munzir bersama 29 orang lain berangkat dari Indonesia untuk menyantri di Darul Mustafa, Yaman. Salah satu anggota rombongan adalah dai terkenal Habib Jindan bin Novel, yang kemudian menjadi kawan dekatnya. Tahun 94 berangkat ke Hadramaut ke cari. Itu satu angkatan, Bib, waktu ke Hadramaut itu. Pergi bareng, pulang bareng, kamarnya pun juga di sana bareng, di transitnya pun juga bareng. Di transit kamar berdua-berdua. Kita bareng. Jadi kita ada 30 orang waktu itu santri. Yang mana 30 orang ini memang diminta oleh Al-Habib Umar untuk berangkat belajar di Hadramaut dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini. Umar ingin memperbaharui hubungan antara Hadramaut dengan Indonesia. Yang dulu hubungannya kuat, kemudian karena dilanda komunis di Hadramaut itu terputus berpuluh-puluh tahun. Di era Perang Dingin, wilayah Hadromi atau Yaman Selatan adalah basis Partai Rakyat Demokratis Republik Yaman yang berhaluan sosialis dan didukung oleh Uni Soviet. Ketika Perang Dingin berakhir, pada dekade 1990-an, komunitas Tarekat Alawiyah di Yaman berupaya melakukan revitalisasi. Bersamaan dengan itu, Indonesia yang sebelumnya membatasi hubungan diplomatik dengan negara-negara sekutu Uni Soviet kembali mengizinkan pelajar Indonesia melakukan studi ke Yaman. Subhanallah, begitu tiba di Hadramaut, 2 minggu kemudian, lebih kurang 2 minggu, terjadi perang saudara utara dengan selatan. Kita masih belum telepon ke rumah, belum ngabarin orang rumah, terputus hubungan. Masya Allah. Sejauh apa kegigihan beliau, Habib Munzir, saat di Hadramaut itu? Iya, dia lebih tua dari saya beberapa tahun memang. Dia jauh lebih tua dari saya. Saya termasuk yang paling muda saat itu, yang paling kecil itu saya. Dengan kegigihannya belajar, terkadang juga ada mata pelajaran yang sulit untuk beliau itu, tapi tetap beliau berusaha dengan keras. Ada dulu di satu masa kita diperintahkan untuk menghafal kitab Zubat. Kita ngapalin, dia ngapalin sampai lama setengah mati dengan susah payah. Sampai setelah sekian lama ngapalin, sampai ketiduran. Saat ketiduran, terbangun cari mana kitab Zubatnya, lagi dimakan sama kambing. Keilmuannya begitu, pengetahuannya dalam fikih, dalam nahwu, dalam hadis standar biasa. Yang lebih dari dia, dari teman-teman banyak. Tetapi keunggulan beliau adalah kepasrahan dan menyerah secara totalitas kepada guru, bagaikan mayit di hadapan tukang mandi jenazah. Apa kata guru, ya udah itu yang diturutin. Beliau punya keinginan sesuatu, tapi begitu Habib Umar udah bicara, ya udah dia buang nafsunya, dia buang hawanya, dia buang keinginannya demi apa yang diinginkan oleh Habib Umar. Sampai beliau sungguh murkanya guru tuh nggak manfaat, walaupun mau jadi ulama besar, tapi kalau dapat murka dari syekh, dari guru itu, keilmuan nggak ada manfaat, dunia nggak ada manfaat. Sampai beliau sempat bilang, kalau sampai Habib Umar marah kepada saya, ilmu saya nggak ada gunanya, dakwah saya nggak ada gunanya. Begitu tahu begini, mendingan saya jadi tukang sate daripada jadi ustadz, tapi akhirnya dapat kualat kepada guru. Kedatangan Habib Umar bin Hafid ke Indonesia membawa Munzir dan kawan-kawan kala itu adalah bagian dari upaya memperbaiki hubungan antara Yaman dengan Indonesia. Sebagaimana disebut peneliti Ahmad Syarif Syekh Bubakar, Munzir menjadi aktor utama kebangkitan Tarekat Alawiyah di Indonesia sejak pertengahan dekade 1990-an. Bahkan sampai itu apa yang beliau punya dari uang, dari apa, sampai dia sedekahkan kemana-mana. Dia bantu kepada orang, padahal keadaan lagi susah, mau ngirim duit aja saat itu susah. Ada waktunya momen tuh nggak ada makanan apa-apa di rumah. Maka beliau akhirnya pas, kebetulan juga adik saya juga tinggal di rumah itu juga. Bilang, "Dir, ada apa?" "Nggak ada makanan, lapar, mau makan siang." "Habis bagaimana?" "Tahan. Kita jalan. Jalan kemana?" "Ke rumahnya Habib Ali Jufri." Karena kita ketok pintu rumahnya, dibukain sama Habib Ali Jufri. "Ahlan." Begitu. Masuk. Begitu masuk, tanya, "Ada perlu apa?" "Kang Habib, benarnya Anda nggak perlu apa-apa. Saya, Pak Munzir sini, saya tidak ada perlu apa-apa.
Nah, keperluan kita cuma satu. Apa? Kita lapar, pengen makan, ada sisa-sisa makanan, apa aja keluarin dari sini. Dengar gitu Habib Ali Jufri, senyum, ketawa dia. Tertawa lebar, terbahak-bahak. Dia bilang, ente bener saudara aneh sekarang. Nah, ente ini saudara aneh. Beliau itu penyakitnya banyak. Penyakitnya udah langganan. Sampai dia ada obat, apa namanya, oksigen gitu. Ventolinnya ada, kemudian juga ada diuap lagi, ada mesin uapnya. Dan di Hadramaut tadinya itu nggak ada, baru ada belakangan. Sehingga itu mesin memerlukan listrik. Perlu listrik. Padahal Nah, kalau mati listrik ya nggak udah, ada. nggak bisa. Pernah malah waktu itu sampai beliau betul-betul udah setengah sadar udah, dan beliau perlu mesin itu, menggunakan alat itu. Sebab obat yang biasa udah nggak mempan. Hingga akhirnya waktu itu kita lagi ziarah Nabi Hud. Jaraknya 4 jam dari kota Tarim. Jalan susah, terpencil, nggak ada listrik. Jumatan aja nggak ada di sana. Saking jauh dari mana-mana. Kebetulan waktu itu ada apa namanya, mesin diesel di sana, ya udah. Itu yang dimanfaatkan. Mesin dieselnya juga nggak stabil, ntar mati. Ntar kalau mesinnya mati, ini tambah parah sakitnya, begitu. Sampai akhirnya beliau harus dipulangkan ke Tarim karena sakitnya beliau itu. Beliau bertahun-tahun itu ada alergi sampai luka yang nggak sembuh-sembuh di tangan dan di kaki. Padahal dia nggak ada diabetes, nggak ada apa. Entah alergi atau apa. Selalu lukanya itu sampai diperban, begitu berdarah, darahnya tembus, begitu. Nggak ada sembuh-sembuhnya selama bertahun-tahun. Tapi subhanallah begitu nyampe ke Indonesia hilang semuanya, sembuh. Sembuh itu lukanya. Tahun 1998, Indonesia mengalami berbagai guncangan besar ketika memasuki era reformasi. Di tahun yang sama, Munzir pulang ke Indonesia dan memulai sepak terjangnya sebagai dai. Peneliti budaya Ariel Herianto menyebut bahwa pada era tersebut, berbagai ekspresi keislaman di ruang publik meningkat, ditandai dengan kemunculan berbagai ormas keislaman dan tumbuhnya berbagai pengajian. Meski awal dakwahnya tidak berjalan mudah, Munzir akhirnya mampu melebarkan pengaruhnya di sekitar wilayah Jakarta. Sekitar tahun 2000, itu tadinya Habib Munzir belum memberikan nama majelisnya. Di saat kita mau mengadakan acara majelis, kita kan perlu izin. Betul. Gitu. Izin ke lingkungan, Betul. Izin kepada pejabat keamanan setempat, gitu kan. Selalu yang ditanyakan, ini nama majelisnya apa? Gitu. Nah, di saat itulah saya coba bertanya kepada Habib, ini kita kalau mau izin, ini perlu surat. Dan surat itu kan perlu ada suratnya. Betul. Gitu. Yang ada penamaan majelisnya. Kira-kira ini majelis kita apa namanya, Habib? Gitu. Nah, di saat itu secara spontan, Habib. Karena apa? Ya, Habib memang nggak pernah ada kepikiran kalau sebuah majelis taklim itu perlu nama, gitu. Gitu. Pertimbangan beliau adalah yang beliau sampaikan ke jamaah itu adalah semuanya terkait dengan